Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Alia Kamilah dengan NIM 1240 1051040076 dari semester 1 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tausiah tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni tiada bukan adalah baginda Nabi Muhammad SAW, juga para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Langsung saya mulai saja. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada orang tua kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cobalah hitung jasa kedua orang tua kita, tentu tidak akan mampu menghitung, karena jasa mereka sangat besar tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat kita lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada kita, bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku?" "Ibumu," jawab Rasulullah singkat. "Lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" Sahabat kembali bertanya, "Ibumu." Rasulullah tetap memberi jawaban yang sama. "Lalu siapa Rasulullah?" Sahabat terus bertanya, "Ibumu." Lagi-lagi Rasulullah memberi jawaban yang sama sampai ketiga kalinya. "Lalu siapa wahai Rasulullah?" tanya sahabat untuk yang keempat kalinya. Baru Rasulullah menjawab dengan jawaban, "Ayahmu." Subhanallah, betapa mulianya sosok seorang ibu. Islam mengajarkan kita untuk menyayangi, mengasihi, dan menghormati sesama manusia agar terjalin kerukunan hidup antara satu dengan yang lainnya. Namun, kenyataannya sekarang ini banyak kita jumpai sebagian generasi muda sudah tidak lagi menghormati sesama saudaranya, terutama kepada kedua orang tua kita. Mereka tidak mau menghormati, menyayangi, dan mengasihi lagi. Padahal dulu saat ibu kita hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib bagi seorang anak. Kenapa wajib? Karena berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan
supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan kita dilarang untuk berkata-kata yang kasar kepada mereka, walaupun hanya sekadar mengatakan dan hendaklah kita berkata lemah lembut kepada orang tua kita. Saking luar biasanya derajat orang tua di hadapan Allah, sampai-sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Karena itulah barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, niscaya Allah menurunkan siksa dan neraka sebagai balasannya. Marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan senantiasa berdoa untuk mereka dengan membaca doa Allahumma gfirli zunubi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Maka dari itu, marilah kita selalu berbakti dan membahagiakan kedua orang tua kita. Karena kalau bukan kita yang membahagiakan mereka, siapa lagi yang akan membahagiakan mereka? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, mari kita bahagiakan kedua orang tua kita dengan mendengarkan dan menuruti perkataan dan nasihat dari mereka. Ada satu kata yang berbunyi, jadilah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Artinya apa? Begitu penting berbakti kepada kedua orang tua kita, dan perlu kita ketahui bersama bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mencintai kita lebih dari orang tua kita. Berbakti kepada orang tua memiliki manfaat yang sangat besar, baik dari segi spiritual, emosional, maupun sosial. Secara spiritual, bakti dianggap sebagai bentuk rasa penghormatan dan rasa terima kasih kita atas segala pengorbanan yang telah diberikan oleh orang tua kita, yang mendekatkan seseorang dengan nilai-nilai kebaikan dan keberkahan. Dalam pandangan banyak tradisi, perbuatan baik terhadap orang tua diyakini mendatangkan pahala yang besar. Selain itu, berbakti juga memperkuat ikatan emosional antara anak dan kedua orang tua, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Anak yang berbakti kepada orang tua cenderung menjadi lebih bertanggung jawab, sabar, dan pengertian, karena mereka belajar untuk menghargai pengorbanan dan perjuangan orang tua dalam mendidik dan merawat mereka. Di sisi sosial, sikap berbakti ini juga berperan dalam memperlakukan orang tua dengan baik, akan mendorong masyarakat untuk lebih menghormati sesama. Dengan demikian, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya memberikan manfaat pribadi, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan memperkaya kehidupan spiritual seseorang. Saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sedikit kata yang dapat saya sampaikan, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan umumnya untuk bagi yang mendengarkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.